Pohon dan aroma ini, hal ini menjadi berbeda karena adanya mitos yang berkembang di sebagian masyarakat atau orang. Halo bro and sis, saat ini Mr. Joe akan membahas tentang dua hal, yaitu pohon dan pohon yang disukai oleh makhluk gaib dan aroma atau wangi-wangian yang diyakini sebagai aroma horor sekitarmu. Pohon dan aroma ini, hal ini menjadi berbeda karena adanya mitos yang berkembang di sebagian masyarakat atau orang. Tapi sebelumnya saya akan cerita sedikit. Hal kecil berefek besar, yaitu ada orang yang melakukan memindahkan paku atau duri di jalanan agar tidak kena orang lain, atau memberikan uang koin receh sebagai sedekah hari itu, atau memberikan petunjuk arah atau petunjuk kebaikan, dan orang itu akan mendapatkan satu kebaikan dan bisa jadi meringankan timbangan dosanya di akhirat dan memberatkan pahala kebaikan untuk membawanya ke surga. Tidak berlebihan bila saya menawarkan satu permohonan kecil kepada bro and sis untuk bisa subscribe channel ini sebagai tindakan baik dan terpuji agar suatu kebaikan nantinya dari channel ini menjadi baik buat saya dan keluarga. Amin. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan kasih like bila hal ini bermanfaat bagi Anda. Dan tekan belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi baru dari channel Mr. Joe Official. Oke, subscribe. 7 aroma ini pertanda adanya makhluk halus di seputaranmu. Bagi orang-orang yang tak memiliki keahlian khusus seperti indera keenam, mungkin melihat makhluk halus adalah hal yang sangat sulit. Namun untuk memberitahu keberadaannya, biasanya makhluk halus mengeluarkan beberapa aroma yang bisa dirasakan oleh manusia. Bila Anda termasuk ke dalam orang yang peka akan indera penciuman, maka sebaiknya Anda perlu waspada akan aroma-aroma berikut ini, yang bisa jadi menandakan adanya makhluk-makhluk halus di sekitar Anda. Aroma apa saja itu? Oke, mari kita bahas ya. Pertama adalah aroma darah atau bau anyir. Bila tidak ada darah di sekitarmu dan merasakan aroma bau darah di sekitar Anda, maka besar kemungkinan ada sosok atau wewe gombel di sekitar Anda. Atau wewe gombel mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Wewe gombel dikenal sebagai hantu yang suka menculik dan menyembunyikan anak kecil ketika menjelang matahari tenggelam. Jadi Anda harus hati-hati dengan anak Anda pada saat hari menjelang gelap. Yang kedua adalah aroma minyak wangi-wangian. Jika Anda mencium aroma minyak mistik atau wangi-wangian di sekitar bro and sis, maka Anda perlu hati-hati. Mungkin aroma tersebut dipercaya sebagai aroma datangnya pocong di sekitar Anda. Wanginya sangat menyengat, seperti Anda mencium parfum langsung dari botolnya. Ingat, hati-hati kalau baunya menyengat sekali, maka bisa jadi ada pocong di seputaranmu. Ketiga, aroma singkong bakar. Bila Anda mencium bau aroma singkong bakar yang menyengat, maka Anda harus segera hati-hati, karena bau ini dipercaya sebagai hadirnya hantu genderuwo di sekitar Anda. Keempat, aroma kemenyan. Aroma ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistik sejak zaman dahulu. Konon seseorang yang mencium aroma kemenyan, maka itu bisa berarti rombongan jin sedang datang di sekitar Anda. Jin-jin nakal tersebut dipercaya sedang memakan kemenyan dari sang dukun dan datang kepada manusia di seputar Anda. Jadi Anda harus hati-hati kalau ada bau kemenyan di seputaran Anda. Yang kelima, bau bangkai atau aroma bangkai.
jika Anda mencium aroma bangkai, namun tak ada satupun bangkai yang tergeletak, maka besar kemungkinan sedang ada sosok pocong atau kuntil anak di sekitar Anda. Perhatikan itu. Yang keenam, aroma bunga melati. Bila ada bau melati di seputaran tempat tinggal Anda, biasanya mereka adalah kuntilanak yang sedang berada di sekitar Anda. Jadi Anda harus waspada jika mencium sering bau melati, padahal di sekitaran situ tidak ada bau melati, tidak ada bunga melati di sekitaran Anda. Anda harus hati-hati. Yang ketujuh, aroma kentang rebus. Nah, aroma kentang rebus ini dipercaya banyak munculnya sosok-sosok genderuwo di sekitar Anda. Jadi Anda harus hati-hati bila mencium bau aroma kentang rebus. Oke? Kira-kira aroma apa saja yang ada di seputaranmu? Dan itu harus dipercaya bahwa aroma tersebut bisa jadi datangnya makhluk-makhluk gaib di seputaran kamu. Setelah membahas 7 aroma yang berbau mistik, maka kita bahas ada 7 jenis pohon yang dipercaya menjadi sarang hantu atau makhluk-makhluk gaib. Rupanya beberapa pohon pun disinyalir menjadi salah satu tempat favorit bagi para jin dan setan untuk tinggal atau hidup di pohon tersebut. Lantas pohon apa saja yang sering dijadikan tempat mereka tinggal? Berikut adalah jenis 7 pohon yang sering disinyalir menjadi tempat tinggal yang paling diminati oleh para setan atau makhluk-makhluk gaib. Pertama adalah pohon beringin. Pohon ini memang sudah sangat dikenal sebagai sarang jin dan setan, genderuwo. Pohon yang identik dengan rindang dan tinggi ini memang akan tampak menyeramkan jika sudah dalam keadaan malam hari. Konon jika pohon itu memang dipercaya ada penghuninya dan ada seseorang yang mematahkan akar-akar beringin yang bergelantungan itu, kebetulan kita akan jatuh sakit bila kita mematahkan pohon-pohon beringin. Jadi Anda harus hati-hati terhadap pohon beringin. Yang kedua, pohon asem. Pohon asem yang sudah memiliki batang besar dan menjulang tinggi akan menampakkan kesan rimbun dan teduh. Namun siapa sangka pohon tersebut rupanya menjadi rumah yang baik untuk kuntilanak dan pocong untuk tinggal di situ. Yang ketiga adalah pohon kapuk atau pohon randu. Di balik manfaat yang sangat luar biasa, ada baiknya Anda tidak membiarkan pohon ini untuk tumbuh besar. Karena jika tidak, pohon ini justru akan menjadi rumah jin dan setan. Berdasarkan kepercayaan warga, pohon randu atau pohon kapuk adalah rumah yang paling baik untuk pocong. Keempat, pohon pisang. Sudah bukan rahasia umum lagi jika pohon pisang menjadi sarang setan. Selain pohon ini menjadi tempat favorit kuntilanak dan tuyul. Hingga saat ini setan-setan tersebut seringkali menampakkan diri mereka di sebelah pohon pisang. Untuk itu Anda harus hati-hati bila berada di pohon pisang. 5. Pohon bambu. Pohon bambu adalah pohon yang sangat teduh jika rimbun. Pohon ini juga menjadi tempat salah satu yang paling favorit bagi para bangsa jin dan setan, terutama kuntilanak. Namun pohon bambu warna kuning tidak berlaku, karena pohon bambu kuning adalah semacam pohon yang paling ditakuti malahan. Beda dengan pohon bambu warna hijau. Kalau pohon bambu warna kuning adalah pohon sebagai pohon penolak bala atau penolak setan. Yang keenam, pohon nangka. Meski buahnya yang sangat menggiurkan, namun siapa sangka jika tempat ini adalah tempat tinggal makhluk halus yang paling disukai. Karena pohon nangka adalah pohon surga bagi kuntilanak. Berambut panjang dengan wajah yang putih pucat tersebut adalah pohon favorit bagi kuntilanak. Yang ketujuh ya, pohon sukun. Jika Anda masih memiliki pohon sukun dan di rumah, Anda sebaiknya pikir-pikir kembali, karena pohon ini berdasarkan kepercayaan warga, pohon ini merupakan tempat di mana pocong, jin, dan kuntilanak bermain atau tempat tinggalnya. Percaya atau tidak, semua bergantung kepada diri Anda yang menyikapinya. Namun ingat, selagi ini kita tidak mengganggu jin dan hidup berdampingan dengan mereka, mereka tak akan pernah mengusik kita. Oke bro and sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran kesan yang baik, dan bro and sis membaginya kepada rekan dan saudara
bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal-hal baik yang bisa didapat. Makanya mulai share, kasih tekan tombol like-nya, dan saya tunggu komentarnya atas video ini agar saya bisa ketahui berapa besar hal positif yang bisa Anda berikan kepada kami. Terima kasih.